Assalamualaikum teman-teman Gudang Cerita. Apa kabar? Semoga kalian tetap baik-baik saja, dilancarkan segala urusannya dan juga rezekinya. Amin. Untuk cerita kali ini kami akan menyuguhkan semua cerita menarik, yakni tentang kebaikan seorang ibu mertua yang disalah-artikan oleh menantunya, hingga berujung sebuah hubungan rahasia. Yuk, langsung kita simak ceritanya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, berdiri rumah sederhana yang di bagian depannya ada sebuah toko kelontong. Rumah itu dihuni oleh Bu Rina, seorang janda berusia 49 tahun yang ditinggal mati oleh suaminya 3 tahun lalu. Sejak itu, hidupnya berputar pada dua hal, toko kecil miliknya, dan keluarga anak bungsunya, Sari. Sari menikah muda dengan Arman, seorang pria kalem yang kini bekerja dari rumah sebagai freelancer. Mereka sudah dikaruniai satu anak laki-laki berusia 2 tahun, Raffi, yang lincah dan cerdas. Karena Sari bekerja di pabrik sepatu dengan jam kerja yang panjang, tanggung jawab menjaga Raffi jatuh pada Bu Rina, yang memang lebih banyak di rumah. Tinggal serumah membuat mereka bertiga jadi akrab. Terlalu akrab. Pada awalnya, Bu Rina dan Arman hanya saling bantu. Bu Rina sering menyeduhkan kopi untuk Arman, atau membawakan cemilan saat Arman lembur di malam hari. Arman pun, sebagai menantu yang baik, tak segan membantu mengangkat barang dagangan Bu Rina atau menjaga toko sebentar saat Bu Rina ke pasar. Namun, kehangatan itu perlahan berubah. Mereka sering bertemu hanya berdua di rumah, terutama saat Raffi tidur siang dan toko sedang sepi. Obrolan ringan berubah menjadi cerita-cerita pribadi. Tawa kecil berubah menjadi tatapan yang terlalu lama. Sentuhan biasa mulai terasa berbeda. Arman awalnya berusaha menepis perasaan yang perlahan tumbuh. Tapi Bu Rina, meski lebih tua, mulai menunjukkan ketertarikan yang tak bisa disembunyikan. Senyumannya lebih lembut. Pakaian rumahnya perlahan jadi lebih rapi, lebih wangi. Arman menyadari semua itu, tapi tak punya kekuatan untuk benar-benar menjaga jarak. Suatu sore saat hujan turun deras dan listrik padam, Sari belum pulang karena lembur di pabrik. Raffi tertidur lebih cepat, dan Arman duduk di ruang tengah sambil menunggu lampu menyala. Bu Rina datang membawa lilin, lalu duduk di sebelahnya. Dulu, rumah ini terasa sepi sekali waktu bapakmu meninggal, katanya pelan. Arman hanya mengangguk, menatap cahaya lilin yang menari di wajah Bu Rina. Wajah itu sudah tidak muda, tapi menyimpan kelembutan yang tak dimiliki siapapun di hidup Arman selain ibunya sendiri. Sekarang, jadi ramai. Ya, lanjut Bu Rina, menatap Arman. Dan dalam senyapnya malam, batas pun kabur. Hari-hari berikutnya dipenuhi kebingungan. Arman merasa bersalah, tapi juga tak bisa memungkiri perasaan yang semakin dalam. Bu Rina pun mulai merasa hidupnya kembali penuh warna, meski itu berarti melukai anak kandungnya sendiri. Sari tak pernah curiga. Baginya, ibunya dan suaminya adalah dua orang yang paling dia percaya. Namun kepercayaan itu, tanpa ia tahu, perlahan terkikis oleh rahasia yang makin membesar. Sejak malam hujan dan lilin itu, hubungan Arman dan Bu Rina berubah. Mereka tak lagi hanya sekadar saling bantu, ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Tatapan mata lebih panjang, sentuhan kecil jadi terasa lama, bahkan keheningan pun terasa penuh makna. Sari, sibuk dengan lemburan dan kelelahan pabrik, semakin jarang di rumah. Dan Arman, ia semakin tenggelam dalam rasa yang tak seharusnya ia rasakan. Tapi ia tak mampu mengelak, terlebih saat melihat bagaimana Bu Rina memperhatikannya. Masakannya, perhatiannya, bahkan cara ia mengelus kepala Raffi, semua itu membuat Arman merasa seperti berada di pelukan sosok ibu, sahabat, sekaligus wanita yang memahami dirinya sepenuhnya. Bu Rina sendiri berusaha menahan perasaannya. Ia tahu ini salah. Ia tahu yang ia rasakan seharusnya tak tumbuh untuk menantu sendiri. Tapi setiap hari, melihat Arman dengan sabar bermain dengan Raffi, mendengar tawanya saat bercanda kecil di dapur,
hatinya tak bisa lagi menyangkal, ia jatuh cinta. Suatu malam, setelah Sari pulang lebih larut dari biasanya, ia langsung ke kamar dan tertidur. Raffi sudah lebih dulu lelap di samping neneknya. Arman masih terjaga di ruang kerja kecilnya, mengetik di depan laptop. Bu Rina datang dengan segelas susu hangat. "Kamu belum tidur?" tanyanya lembut. "Masih ada revisi, Bu." "Tapi makasih susunya," jawab Arman, sambil tersenyum. Ia menatap wanita itu sejenak. Ia ingin bicara, ingin menjauh, ingin menyelesaikan semuanya. Tapi justru yang keluar adalah kalimat yang tak terencana. "Bu, kenapa kebaikan bisa jadi begitu membingungkan?" Bu Rina hanya diam. Ia menatap Arman, mencoba membaca maksudnya. Tapi hatinya sudah tahu arah pembicaraan ini. "Kamu bingung karena apa yang kamu rasakan juga kamu tolak, ya?" tanya Bu Rina pelan. Arman tertunduk. "Saya nggak ngerti, tapi tiap hari, saya merasa nyaman. Terlalu nyaman." Bu Rina duduk di sampingnya. "Kamu tahu, setelah bapaknya Sari meninggal, saya pikir nggak mungkin lagi saya merasa hidup. Tapi kamu, Arman, kamu bikin saya merasa dilihat lagi, didengar, dihargai." Arman menoleh. Wajah mereka begitu dekat, nafas mereka bertemu di udara malam yang dingin. "Apa yang kita lakukan ini salah, Bu," bisik Arman. "Tapi perasaan ini nyata," jawab Bu Rina, nyaris seperti bisikan. Dan dalam diam, mereka saling mendekat. Tak ada yang memulai, tak ada yang menghentikan, hanya rasa yang meluap, terlalu dalam untuk ditahan. Malam itu, di antara suara kipas angin dan detak jam dinding tua, mereka melampaui batas. Keesokan harinya, dunia terasa lebih sunyi. Sari masih seperti biasa, sibuk, lelah, tapi penuh cinta untuk anak dan suaminya. Namun, bagi Arman dan Bu Rina, rumah itu sudah berubah. Ada rahasia yang kini menggantung di setiap sudut tembok. Ada beban yang hanya mereka berdua yang tahu. Dan meski rasa bersalah mulai menggerogoti, di balik semua itu, ada bagian kecil dari hati mereka yang tidak menyesal. Karena dalam perasaan yang terlarang itu, mereka menemukan kembali sesuatu yang telah lama hilang, rasa dicintai. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Sari seharusnya lembur sampai malam, tapi mesin di pabrik rusak dan para pekerja dipulangkan lebih awal. Dengan lelah tapi senang, Sari memutuskan untuk tidak memberi kabar pada Arman, niatnya hanya satu, ingin memberi kejutan. Ia sempat mampir beli martabak, makanan kesukaan Arman dan Raffi. Sambil tersenyum, ia membayangkan wajah anak dan suaminya yang pasti senang melihatnya pulang lebih cepat. Sementara itu, di rumah, Raffi tertidur di kamar depan. Toko sudah ditutup karena hujan deras membuat pembeli sepi. Arman yang biasanya mengetik di ruang kerjanya, justru ada di kamar Bu Rina. Mereka sedang bicara, duduk berdua di tepi ranjang. "Aku takut, Bu, kita makin dalam," kata Arman, menatap ke bawah. Bu Rina menyentuh tangannya pelan. "Aku tahu, tapi kamu pun gak mundur, men. Sama sepertiku." Ada kesunyian sesaat. Hujan mengetuk jendela dengan ritme yang aneh, seolah ikut tegang. Dan di momen itu, keduanya tak bisa menahan dorongan perasaan yang telah lama mereka bendung. Sebuah pelukan, lalu ciuman yang terlalu dalam untuk disebut sesaat. Mereka tenggelam. Pintu depan terbuka perlahan. Kejutan, seru Sari kecil sambil membuka sepatunya di ruang tamu. Tak ada jawaban. Ia meletakkan martabak di meja makan, lalu mengintip ke kamar. Rai tidur pulas. "Mana semuanya?" gumamnya. Langkahnya menuju dapur, lalu terdengar suara samar dari kamar ibunya. Ia berhenti. Wajahnya mengernyit. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pelan-pelan, ia mendekati pintu kamar yang sedikit terbuka. Dan di sanalah ia melihatnya, sepotong kenyataan yang tak seharusnya ia lihat. Matanya membelalak. Di dalam kamar, Arman dan ibunya masih dalam pelukan.
Mata mereka sama terkejutnya begitu menyadari keberadaan Sari di ambang pintu. Suasana seketika beku. Sari menjatuhkan kantong martabak. Suaranya memecah keheningan. Arman langsung berdiri, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Burina menatap putrinya, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Sari. Aku bisa jelaskan. Diam. Tangis meledak dari mulut Sari. Bukan tangis sedih biasa. Ini tangis pengkhianatan yang begitu dalam. Tangis kehilangan dua orang yang paling ia percaya sekaligus. Jadi selama ini di belakang aku kalian. Sari, dengarkan dulu, ini bukan seperti yang kamu pikir. Bukan seperti yang aku pikir. Kamu itu ibuku. Dan kamu suamiku. Tangannya gemetar, tubuhnya limbung. Ia menahan air mata dengan napas tersengal. Kalian tegaya. Di rumah ini. Di tempat anakku tidur kalian. Rai menangis dari kamar depan seolah ikut merasakan hancurnya dunia ibunya. Tapi Sari tak sanggup mendekat. Ia berlari keluar rumah, hujan masih turun lebat, membasahi langkah kakinya yang limbung. Arman mengejar, tapi langkahnya terhenti di teras. Ia tahu apapun yang ia katakan sekarang tak akan cukup. Dan Burina berdiri di ambang pintu kamarnya, menangis dalam diam. Ia sadar, dalam upaya mengejar kembali rasa hidup ia telah menghancurkan hidup orang yang ia lahirkan. Seminggu berlalu sejak malam itu. Sejak Sari pergi, rumah itu menjadi sunyi seperti kuburan. Toko kelontong tak dibuka. Arman tak lagi menyentuh laptopnya. Burina tak keluar kamar kecuali untuk mengurus Rai. Anak kecil itu sering menangis, mencari ibunya, membuat kesedihan semakin terasa menusuk. Arman dan Burina tak pernah lagi bicara panjang. Mereka saling menghindar, meski tinggal di bawah atap yang sama. Apa yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin dan penuh penyesalan. Lalu suatu sore, hujan turun lagi, seperti mengulang malam kelam itu. Dan di tengah gemuruh langit, suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Arman berlari keluar. Sari berdiri di bawah payung. Wajahnya lelah, lebih kurus dari sebelumnya. Tapi matanya tegas. Boleh masuk, tanyanya. Arman hanya mengangguk, tak mampu berkata apapun. Ia memanggil Burina yang langsung keluar dari kamar, tubuhnya gemetar melihat anaknya berdiri di sana. Sari memeluk Rai lebih dulu, mencium rambut anaknya yang mulai tumbuh ikal. Rai tersenyum, lalu tertidur di pelukan ibunya. Setelah menidurkannya, Sari duduk di ruang tamu. Arman dan Burina duduk berhadapan dengannya. Tak ada yang bicara, hingga Sari yang memulai. Aku sudah pikirkan semuanya. Ia menarik napas panjang. Air matanya mulai mengalir, tapi ia tak menyekanya. Aku nggak bisa tinggal di rumah ini lagi. Luka ini terlalu dalam, terlalu aneh. Terlalu menghancurkan. Makan kami, Sari, kata Burina dengan suara parau. Sari menatap ibunya. Aku ingin memakan. Karena kamu ibuku. Tapi itu bukan berarti aku bisa lupa. Ia lalu menatap Arman. Dan kamu pernah jadi rumahku. Tapi sekarang kamu rumah untuk luka yang gak akan pernah sembuh. Arman menunduk, wajahnya basah oleh air mata. Aku gak pernah niat melukai kamu, Sari mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi niat baik gak cukup. Cinta gak cukup. Karena ada batas. Yang sekali dilanggar, semua hancur. Suasana hening. Lalu Sari berdiri. Aku akan pindah ke kontrakan kecil, dekat tempat kerja. Rai akan tetap ikut aku. Tapi, aku gak akan melarang kalian. Kalau kalian memang memilih untuk bersama.
Burina mendongak dengan mata merah. Apa maksudmu? Aku tidak akan menghalangi kalau kamu ingin menikah dengan Arman. Tidak, Sari. Aku tidak bisa. Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Daripada terus hidup dalam dosa dan pura-pura, lebih baik kalian akhiri semua ini dengan jelas. Sari tersenyum kecil, getir. Biar aku yang keluar dari cerita ini. Ia berjalan menuju pintu lalu berbalik sebentar. Jangan pernah bilang ini cinta. Karena cinta gak akan tega menghancurkan seperti ini. Dan ia pergi, membawa anaknya, meninggalkan rumah itu dengan diam dan hujan sebagai saksi. Beberapa minggu setelah kepergian Sari, rumah itu seperti tubuh tanpa jiwa. Toko kelontong memang dibuka kembali oleh Burina, tapi hanya sebatas rutinitas. Tak ada semangat. Tak ada senyum. Ia menjalani hari dengan tatapan kosong, seakan menunggu waktu membawanya pergi juga. Arman masih tinggal di rumah itu, tapi tak pernah tidur nyenyak. Tiap malam, ia mendengar suara Sari dalam mimpinya. Suara anaknya yang menangis. Suara hatinya yang terus bertanya, apa yang sudah kau lakukan? Rasa bersalah itu berubah menjadi beban yang tak tertanggungkan. Suatu malam, setelah toko tutup dan rumah kembali sunyi, Arman duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga mereka yang dulu pernah bahagia. Burina keluar dari dapur, duduk di sebelahnya. Aku nggak kuat lagi, Bu, kata Arman perlahan. Burina menatapnya, raut wajahnya pucat dan letih. Aku tahu. Aku juga. Minggu depan kamu akan genap 2 bulan kehilangan anak perempuanmu. Dan aku kehilangan segalanya, istri, anak, dan kehormatan. Burina menggigit bibir bawahnya, menahan tangis. Aku nggak pernah niat melukaimu, Man. Tapi, aku juga kehilangan kendali. Aku tahu. Tapi kita berdua sudah terlalu jauh. Dan kalau kita lanjut, aku tahu luka ini nggak akan sembuh. Burina menunduk. Air matanya jatuh diam-diam, aku sudah kemas barang-barangku, lanjut Arman. Besok aku akan pergi. Aku butuh waktu. Sendiri. Mungkin. Selamanya. Kemana kamu akan pergi? Ke tempat di mana aku bisa mencoba jadi manusia lagi. Burina menggenggam tangan Arman untuk terakhir kalinya. Makan aku. Makan ibu. Arman menatapnya. Tak ada kemarahan. Hanya luka yang dalam. Ia mencium punggung tangan wanita itu, lalu berdiri, dan masuk ke kamarnya untuk terakhir kalinya. Keesokan paginya, Burina berdiri di ambang pintu rumah, melihat Arman berjalan menjauh dengan satu koper kecil dan ransel di punggung. Tak ada perpisahan dramatis. Tak ada pelukan. Hanya sunyi. Dan gerimis pagi yang turun pelan. Ia tak pernah melihat Arman lagi setelah itu. 3 tahun kemudian. Sari tinggal di kontrakan kecil bersama Rai, yang kini tumbuh jadi anak cerdas dan periang. Ia tak pernah menikah lagi, dan tak pernah menyebut nama ayahnya di depan anaknya. Burina menjalani hari tuanya sendiri di rumah tua itu. Rambutnya sudah lebih putih, jalannya lebih lambat. Tapi setiap pagi, ia duduk di depan toko sambil menatap jalanan. Seolah menunggu seseorang yang tak akan pernah kembali. Dan Arman, entah di kota mana, ia hidup sederhana, jauh dari semua yang ia tinggalkan. Ia sering menulis puisi di buku kecilnya. Satu-satunya foto yang masih ia simpan adalah gambar Rai tertawa di atas ayunan, satu-satunya kenangan yang ingin ia jaga. Mereka masih hidup. Tapi cinta yang dulu membara kini tinggal abu. Dan luka itu, meski perlahan sembuh, tetap meninggalkan bekas yang tak akan pernah benar-benar hilang.